benar bertabrakan itu. Iya. Dan di dan merokoknya itu kan bukan karena apa ya, karena sakit ya, melainkan ya mereka normal. Kalau mereka sakit ya oke lah, itu saya juga udah bisa memaklumi dan ngerti lah. Tapi kalau mereka dalam keadaan yang normal atau baik-baik saja, kemudian yang mengatakan bahwa rokok haram, halal ini tidak ada konteks yang disebutkan halalnya dalam konteks apa, situasinya seperti apa tidak disebutkan. Jadi saya melihatnya di sini kayaknya kok Gini Bang Kavi, murni bertabrakan gitu. Bisa Ya. bisa dijelaskan. boleh nih ngomong Gimana? bicara bentar ya. Gini, Bang Kavi dagang rokok, untungnya halal apa haram? Ya tergantung dari itu dulu, si rokoknya itu dulu. Ntar dulu, Bang Kavi jual rokok, untungnya halal apa haram? Hmm. Bukan, kita nggak bicara ngisep ya. Nah itu dia. Untungnya dagang, namanya dagang. Nah saya ya. Namanya kita dagang. Satu hal, rokok ini kalau dihisap ada yang bilang pendapatnya makruh. Nah kalau kita punya bisnis usaha, ada modal dari yang hal, kira-kira untungnya hal. Nggak tahu. Untungnya Bisa, halal nggak kan? tahu saya belum. Ya bisa halal karena ini Saya menjual belum- sesuatu yang bukan Oke. menjual sesuatu yang bukan diharamkan. Kan hukumnya masih ada yang bilang makruh. Nah, kalau kita dagangin usaha, di situ kita mempekerjakan banyak pegawai-pegawai. Banyak yang bisa hidup sejahtera menjadi pegawainya. Ini usaha seperti ini, aneh nggak bicara tentang ngisep ya. Usaha seperti ini membantu banyak orang. Kira-kira halal nggak untungnya? Halal dong. Nah, bisa jadi yang masuk hukum halal ini yang seperti ini dagangnya. Tapi itu yang dibicarakan bukan perkara dagangnya ya, melainkan mereka mengatakan rokok ini halal. Makanya bahkan P3, kalau nggak salah P3 itu memang sih merujuk kepada kontribusi kepada negara. Ayo Ya, kalau dia mau bic- berkontribusi. Ya coba, kalau dibicara ngisep coba tolong tampilkan rekamannya coba. Kalau aneh P3 rasa itu bicara tentang dagangnya, terus kontribusinya, defisit negaranya bisa jadi halal karena banyak yang terbantu di situ. kontribusi, ayo perkataan beliau itu kurang lebih demikian. Ayo bagi siapa yang mau berkontribusi secara banyak, ayo sama-sama merokok itu bukan apa ya, bukan jualan rokok, merokok. Sekarang gini Bang Kavi, kalau untuk yang dibicarakan antara haram dan halal itu bisa tabrakan, aneh jelasin tadi yang halalnya itu bisa jadi Ya, defisit ya. negara, devisa negara ya. Terus jualannya, distributornya banyak melibatkan orang di situ jadi mata pencaharian ya halal. Seperti orang jual pupuk kotoran itu, kotorannya najis. Tapi jual pupuknya, dagangnya, usahanya ya halal. Halal usahanya. Walaupun itu tabrakan kesannya najis kok bisa jadi halal gitu. Maka dilihat dulu wacananya itu lagi bicara tentang apa. Kalau usahanya ya bisa jadi halal. Nah tapi kalau mau dibahas tentang hukum ngerokoknya itu Bib, izin motong sebentar, Bib. Izin motong sebentar. Oh ya. Nah kalau masalah ikhtilaf, masing-masing punya hujah, masing-masing benar. Nggak bisa merasa benar paling sendiri, nggak bisa. Ini udah masalah khilafiyah, nggak bisa dibahas. Harus ditetapkan yang salah satu daripada haram ataupun makruh yang menang, nggak bisa. Masing-masing kita hormati kalau udah masalah khilafiyah. Kan yang Izin ini perkataan Aris Abu Uyainah. Aris Abu Aisyah katanya, kasih paham Bang Kahfi, merekalah yang merusak citra Islam. Riz, kamu itu bukan anak kecil, Riz. Kamu itu tahu mana yang benar, tahu mana yang salah. Kamu itu ego dengan pemikiran kamu sendiri, atau kamu itu takut
kehilangan gaji dari kaum Wahabi, sehingga kamu menuduh kami merusak Islam. Justru kamu yang merusak Islam. Ketika kamu dari para asatid aswaja mendapatkan referensi dari ulama salaf, dari hadis, dari Al-Quran, kamu sendiri yang menolak, kamu sendiri yang banyak framing, kamu sendiri yang banyak menyelewengkan. Nggak malu tuh, mau ditaruh di mana muka kamu? Terus kamu membenci para habaib. Kamu tidak malu ketika nanti di hari kiamat kamu akan meminta syafaat kepada baginda Nabi. Mau ditaruh di mana muka kamu, Riz? Istighfar, Riz, kamu itu bukan anak kecil. Jangan banyak framing, Riz. Kamu itu sudah bukan anak-anak lagi, Riz. Kamu itu bisa mikir, kamu itu dikasih Allah itu akal goriji, bukan akal tobi'i. Tapi akal goriji kamu hampir selepel sama akal tobi'i. Kayak orang nggak berakal aja kamu, Riz. Di mana Ustaz? Ngomongnya saya cari-cari. Nggak berani naik, undang nggak berani naik, ngapain? Aris itu kerjaannya suruh ngarang bebas aja. Studi ilmiah aja mengenai Saudi Arabia yang dia belum pernah melihat langsung secara mata kasat dan belum pernah pergi ke sana. Dia bisa bernarasi panjang lebar. Dia bisa bernarasi panjang lebar tuh. Orang, Riz. Dengerin aja kalau Aris Ambu lagi ngomong, dengerin aja sambil makan ciki sama minum kopi. Dengerin aja dia lagi bernarasi bebas. Dia emang suka begitu. Dalam agama juga begitu. Dengerin aja. Orang juga pada tahu, Riz. Orang buta nggak pernah pada kamu tuh. Orang buta nggak pernah ngelihat gajah terus disuruh cerita mengenai gajah. Iya, dengerin aja sambil makan kuaci. Udah, setelah dia udah selesai panjang lebar ngomong, suruh turun. Orang-orang juga, Riz, memperhatiin kamu, Riz, ketika kamu debat dengan para asatid aswaja. Kamu itu banyak framing, banyak dusta kamu itu, Riz. Sadarlah, Riz. Gimana nanti keturunan kamu, Riz, kalau dicontohin seperti ini sama bapaknya, Riz? Kamu itu kepala keluarga, Riz, harus banyak perhitungan. Kalau bapaknya aja pendusta, nggak bakalan jauh tuh anaknya. Diomelin loh. Kalau mau diskusi, ayo diskusi. Ya Andir, Jangan kemarin tuh Aris Ambu sebetulnya dijebak sama Yai Mahsun. Coba bagaimana tentang Saudi Arabia? Kan dia dikasih tahu tuh bahwa dia belum pernah pergi ke Saudi Arabia. Ditanya sama Yai Mahsun, bagaimana pendapat ente tentang studi di Saudi Arabia? Dia bernarasi bebas. Diketawain sama Yai Mahsun, kena jebakan. Harusnya kan kalau orang jujur ngomongnya begini, oh ini kan kita diskusi ilmiah mesti pakai data. Aneh belum pernah ke Saudi dan belum pernah ngelihat langsung, jadi aneh nggak bisa bernarasi. Itu baru orang jujur. Ini langsung kayak mesin diesel di starter langsung jalan aja, nyerocos. Berarti kan kita bisa menilai kualitasnya nih orang pandai bernarasi bebas tanpa hujah dan dalil. Dijebak aja kejebak. Saya jadi ragu tentang keislaman dia. Asli saya ragu disangsikan keislaman dia. Karena perkataan dia itu tidak mencerminkan orang Islam. Jangan-jangan kamu baca kitab itu hanya untuk menyesatkan orang, Riz. Na'udzubillahi min dalik. Ya Andir, baca kitab salah aja merasa bener. Baca mengartikannya salah. Kayak kemarin aneh tes tuh. Ala Rislik. Dia bilang apa? Sebagaimana maunya. Ya beda arti lah, bukan sebagaimana maunya. Itu artinya tunggu dulu. Sekarang inti baca kitab salah memahami artinya, ya salah lah semuanya nanti. Tapi dibilang nggak apa-apa, yang penting bacanya benar. Cuman artinya salah memahami artinya nggak apa-apa, yang penting bacanya benar. Ya nggak bisa lah kalau udah salah memahami artinya, maka kesimpulannya pun bakal jadi salah semua. Gini loh, Bib. Saya heran sama orang-orang Wahabi ketika ada kebenaran, bukannya cross check gitu ya, baca sendiri. Ketika kitab-kitab dari para salaf, kalam-kalam salaf dibaca, bukannya mereka cross check sendiri, malah mereka itu ego dengan pemahaman dia sendiri. Contohnya Sultan Mataram semalam, dia mengatakan katanya bid'ah lugawi itu bersumber dari
salaf siapa gitu kan namanya. Padahal yang mengatakan itu Ibnu Katsir, bukan salaf tapi kholaf. Nah ini orangnya udah naik. Riz, kamu itu harus bisa jaga bahasa, Riz. Kamu itu bukan anak kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya banyaknya sekarang ini Habib-habib palsu diperdagangkan. Saya banyak dapat Mau nyerang gue ya, Dir. Dia lagi di Dir, udah main rasis nih, mau nyerangannya dia lagi kesalahannya mungkin. bukan kita ceritaan aja dulu. Nggak pernah begitu Saudi main asal ngomong tesis tentang Saudi lah, Saya aja. banding lah. Ini pandai ya bernarasi bebas. Dengar Mau aja. dulu. Sebentar. Dengar dulu. Halo. Kita sudah dewasa. Bang Aris. Tolong Bang Aris. Kita sudah dewasa dan tolonglah kalau namanya berdiskusi. Memang kalau namanya kita mau mencari kebenaran, janganlah seperti ini. Saya minta tolong banget. Ya, tolong banget. Kita sudah dewasa kita ini. Jadi udah ngerti lah, saya rasa nggak perlu saya omongin, kita sudah dewasa. Tolong apa bang? Tolong apa? Tapi kalau mau gontok-gontokan ya silahkan. Ya itu. Jadi kalau itu jangan langsung menjudge ini TBC lah, itulah nggak usah lah seperti itu. Gini Tapi kalau bang. maunya seperti itu ya udah saya off aja ya. Ini aja. Jadi kita di room TikTok ini memang kan sudah mengkondisikan. Pertama yang penonton ini kan memang didominasi oleh para aswaja. Jadi engkor di kepalanya itu ya memang agak sulit. Kenapa? Yang sudah tertanam. Jadi kita merespon kalau sampean menjadikan penilaian komen-komen yang muncul itu, yaitu nggak bisa jadi patokan tuh. Nggak bisa Ya, jadi terlepas dari patokan. itu. Kecuali kita dihadapkan 50-50, 50 dari ini, 50 dari aswaja. Nah, itu Oke, bolehlah kita adu-aduan. Tetapi hampir di setiap diskusi secara resmi yang diadakan di Kemenak, di Malaysia, ini mereka ini hanya bahan ketawaan. Itu yang resmi. Yang Saya berani diskusi bahan secara langsung. Assalamualaikum. Jadi kalau di kalau di TikTok sini kan cuma paling adu kuat urat leher saja. Siapa yang paling kuat urat lehernya, nah itu yang menang. Gimana ini Ustadz? Tapi katanya ada hadis yang dibelokkan, yang mana? Kok jadi Bentar Bang Goblek. ini aku mau diskusi nih. Riz, kan diskusi ilmiah. Jadi kalau mau diskusi yang ilmiah, poinnya apa? Jangan nanti terus ngomong aswaja ini menghujat. Jangan begitu. Langsung kalau mau bicara diskusi ilmiah, tadi lagi bicara Bang Kahfi itu tentang rokok. Ya, ada katanya narasi hukum yang bertabrakan. Ya diskusi aja tentang itu. Ngapain nanti sebut-sebut aswaja, bahan tertawaan. Kok jadi menghujat sih? Oke, tadi masalah rokok ya. Masalah rokok ini kan bersinggungan langsung masalah kesehatan dan harus orang-orang yang pakar terhadap kesehatan yang lebih Malah harus diskusi rokok. Gimana ini hadis judulnya? Kok nggak sinkron gini judulnya ini? Percuma saya naik gini. Ya sudah, turun aja dulu Bang. Nanti sesinya Bang. Kocak. Turun aja. Satu-satu Bang, semuanya Bang. Ya. Tadi masalah rokok. Ya tolong kembalikan kepada yang pakar. Siapa yang pakar masalah kesehatan? Ya para ahli kedokteran. Apa komentar mereka tentang para perokok? Kalau orang pergi di rumah sakit tuh, Bapak masih merokok ya? Oh Pak, dikurangi ya Pak. Pak, dikurangi berarti Ya. ini barang memang nggak ada bagusnya nih barang nih. Oke, Riz, oke Nggak ada Riz. bagusnya.
Oke Riz, tapi ini fakta ya. Saya ini sering bolak-balik ke rumah sakit antar pasien. Karena saya ini aktivis di masyarakat juga. Saya bekerja sama dengan pihak pemerintah, baik itu dari desa, dari kecamatan, ataupun dari Dinkes. Tapi fakta yang ada di rumah sakit, yang banyak berbaring itu bukan rokok, Riz. Bukan karena rokok. Ada yang darah tinggi, banyak yang gula, yang lebih banyak kolesterol. Kanker. Kanker, kalau di saya ini belum pernah menemukannya, paling cuma satu dua. Kanker Oke, serviks. itu pertama itu Bang, ya bolehlah kita katakan kelebihan gula, kelebihan garam, apalagi kelebihan micin dan lain sebagainya. Tapi semua itu Bang, itu bisa diserap oleh tubuh. Ada kadar-kadar tertentu, ada kadar-kadar tertentu itu masih bisa dikompromikan oleh tubuh, tetapi rokok ini nggak ada sama sekali. Oke, Memang saya racun. punya data lagi, Riz. Saya punya Memang data lagi. racun. Saya punya data lagi. Saya kalau ngerokok sehari ini paling 6 batang. Kakak saya ngerokok sehari 3 bungkus, Riz. Dan saya tidak ngopi, tapi kakak saya ngopi. Tapi apa yang terjadi? Kakak saya yang kena penyakitnya itu bukan paru-paru. Di rongsen paru-parunya sehat, tapi apa yang terjadi? Penyakit gula yang ada. Ya itu diteliti lagi Bang, diteliti lagi. Mungkin Ya, bukan makanya kalau paru-paru, mengambil hukum, Riz. tetapi pemicu terbesarnya ini yang perlu dipelajari. Gula, maksudnya rokok jadi pemicu diabetes gitu. Itu pemicunya harus dicari. Apa Nggak dia nyambung perokok dong. pasif, perokok Nanti- aktif? Nanti bicara Lah, kan kakak saya perokok aktif, Riz. Sehari 3 bungkus, Riz. Sehari 3 bungkus itu kakak saya, paling sedikit 3 bungkus, Riz. Malah sampai sekarang, Saya kadang-kadang sampai kadang-kadang 4 gini, bungkus, 5 bungkus, Riz. Ini perokok berat ya, perokok berat kadang Bentar. Ane ambil kuaci dulu bentar. Ini coba itu kakak sampean tuh, coba yang sopan seumuran dengan kakak sampean yang masih fit ya, kemudian diajak lomba lari. Lah, teman-temannya yang nggak ngerokok udah pada meninggal. Lari mau. Itu diajak lomba lari. Yang nggak ngerokok. Maksudnya mau lomba lari sama pocong. Ya. Nah, yang seumuran dia itu diajak lomba lari, siapa yang menang. Riz, Riz. Orang-orang Riz, dengerin. Sebentar. Coba carikan aku lawan lari ya. Ini umur aku sekitaran 43. Aku perokok berat. Sehari 3 bungkus bahkan bisa lebih. Carikan aku lawan. Ya, 5 kali putaran sprint untuk lapangan full. Ya, sprint. Oke. Carikan Tunggu. lawan saya ya. Tapi kalau semua Tunggu. aku yang menang, kamu tobat ya. Oke. Gimana? Oke, tunggu. Kamu ini banyak asumsi sendiri, Riz. Iya, dia Ini Masalah rokok dari dulu juga sudah selesai. Itu masalah Perang harafiah. rokok itu sebenarnya ulama menjatuhkan itu bukan haram, Riz, tapi makruh, mendekati haram. Adapun haram itu bisa dijatuhi hukumannya jika ada tempat ataupun dalam kondisi tertentu. Semisal di ruangan publik ataupun di situ lingkupnya anak kecil, maka rokok di situ diharamkan. Di tempat orang-orang yang lagi hamil itu diharamkan merokok. Terus merokok di tempat-tempat ini di rumah sakit ya jelas tidak mungkin, jelas haram. Oke, berarti Kalau rokok itu bisa dijatuhi hukuman makruh ya, itu di dalam hal-hal yang tertentu juga. Rokok di Begini. ruang bebas, Ustaz Hos, bedakan hukumnya. Ustaz Hos. Mendingan ditanya aja, ini Bang Aris ini mengakui gak bahwa perkara rokok ini ikhtilaf ulama? Ada yang bilang makruh, ada yang bilang haram. Dia mengakui gak? Kalau dia mengakui, ya wes, mau ngapain dibahas?
Uang KT Utsaimin aja bilang apa di dalam kitabnya? Kita tidak boleh memaksakan pendapat kita kepada pendapat orang lain yang mereka punya dasar dan dalil. Hormati masing-masing pendapat. Utsaimin di kitabnya Justru yang saya itu, Bim, lebih haram mulut yang keluar dari mulut kamu, Riz, ketika kamu menjustis ulama-ulama sebagai ahli hurufat, ahlul bid'ah, itu lebih haram daripada rokok. Sebentar. Bang Aris, sebentar Bang ya. Bang Aris mengatakan bahwa ini rokok itu merujuk kepada suatu yang bersifat mudorot atau merusakkah, atau ditinjau dari segi apa? Mudarat. Oke. Bang Uyai, Pak Abu Uyai, ditinjau dari segi ekonomi mungkin ya? Enggak dong, enggak dari segi ekonomi. Kalau ekonomi tadi yang menghalalkan dari segi jual belinya, bukan ngisap. Yang sekarang kita lagi bahas tentang ngisapnya. Oh jadi, nah ini kan pure, berarti kan pure. Satu mengatakan menghisap itu haram, satu mengatakan menghisap itu. Jadi biar ketemu, biar enggak dari sono Ini ternyata pure. ini dari sini gitu, nggak nemu. Ini gitu. pure ngisap, Bang Kafi. Kita lagi bahas pure ngisap, bukan dagangnya, bukan. Ya, menurut Bang Aris ini kan ditinjau dari segi mudorotnya. Dia menimbulkan sesuatu yang sifatnya merusak. Nah, kalau sampean ini menghalalkannya itu ditinjau dari segi Makruh, Aneh memakruhkan. Kalau buat ngisap makruh, kalau buat perdagangannya halal. tapi kalau berarti untuk rokok, untuk menghisap rokok itu tidak sampai kepada halal. Makruh. Oh, berarti tidak sampai kepada halal gitulah ya. Iya, kalau ngisap ya. Makruh, Bang. Oke. Oke, siap. Silakan dilanjut. Oke. Tadi saya mengatakan mudarat. La dororo wa la diror. Jangan membahayakan diri sendiri dan orang lain. Ini perokok pasif. Waduh, sudah banyak korbannya, anak kecil yang satu rumah yang kena ispa, kena ini itu. Waduh, tobat para pengudut nih. Nah, itu dari Ini perokok basi. Itu yang lebih mudorot itu dari mulut kamu, Riz. Dari kamu yang banyak mudorot itu, banyak mengadu domba orang, kemudian banyak memancing masalah kebencian makruh. orang. Itu mulut kamu Masalah yang paling makruh. mudorot daripada rokok. Masalah makruh, kalau nggak salah di Ihya Ulumuddin, sesuatu yang halal itu bisa berubah menjadi hukumnya. Ketika sesuatu Nah, bawakan yang kitabnya halal ini. itu, sesuatu yang halal itu bisa melalaikan kepada sesuatu yang wajib. Nah, itu bisa berubah hukumnya. Apalagi yang makruh yang dilakukan secara terus-menerus, ini makruh ini secara artinya enggak secara terus-menerus dikerjakan, itu makruh. Kalau makruh yang yang diterus itu sudah secara berulang-ulang, itu makruh. Apa arti makruh? Terlebih-lebih tidak ada urgensi gitu ya. Iya, secara terus-menerus yang dilakukan makruh ini bisa jatuh pada sesuatu yang haram. Bahkan di Ihya Ulumuddin, sesuatu yang halal pun bisa berubah menjadi haram, apalagi ini makruh. Tobatlah malam ini. Oke, siap, sebentar. Afala tatafakkarun, afala ta'qilun, Ya. afala tatubun. Oke, Oke, Bang Aris, bisa diterima. Sampean kan sudah menyodorkan bahwa dalam kitab Ihya Ulumuddin, bisa nggak sampean berikan datanya? Karena sampean sudah membawa mencatat atau mencomot. Nah, bisa nggak disodorkan supaya benar nggak apa yang dikatakan itu berdasarkan data itu? Nah, Bang Gavi, sebentar Riz. Ya, ini antara Aris sama Bang Gavi. Ya, coba cara diskusinya gimana? Saya pengen tahu, coba. Ini Bang Saya pengen Host, tahu. Ustaz Taufik, biarkan ini pertanyaan dari Bang Kafi udah tepat. Coba tampilkan. Iya, makanya. Bang Aris. Makanya Yang biar disebut mereka tadi di mengalir sudah, Beb. Ulumuddin, Aduh,
Sebentar, yang itu sebut tadi Tampilkan di Ihya ibarohnya. Ulumuddin, coba tampilkan Kalau referensi. ditampilkan ibaroh, jangan begitu bang. Begini. Jangan begitu. Ente Kalau mesti tepat ditampilkan dulu dong. ibarohnya, itu saya nggak punya bukunya karena itu sudah Kan? 10 Nggak tahun pernah yang pergi lalu ke saya Saudi pelajari. ngomong tentang Saudi, nggak pernah punya buku. Nah, Ihya Ulumuddin ngomong tentang Ihya Ulumuddin. Ente suka begini ngarang bebas, nyatut nama Saudi. Jadi Padahal gini, nggak pernah pergi ke Saudi. saya kan sudah nyatut nama pelajari Ihya 10 tahun Ulumuddin, yang tapi lalu. nggak Dengar pernah dulu, punya dengar dulu Mas Gimana ente Bambang. bisa ngomong Mas Ihya Bambang, Ulumuddin dengar tapi kita dulu. nggak ada. Waduh, ini Mas Bambang ini nggak mau dengar nih. Dengar dulu, gini. Nih, Ya, Samsul dengerin Pak. Sul. Ente ngomong tadi pakai kitab Ihya Ulumuddin, kata Bang Kahfi, tunjukin dulu datanya Sul. Dengar dulu Iya. Mas Bambang, gini. Sampean, ini kan saya sudah 10 tahun baca. Kalaupun sampean nggak menemukan di situ, berarti saya dusta. Kan begitu. Ya tampilkan dong, bukan kalau kita yang nyari kalau nggak Oh, ketemu, berarti kamu yang berarti dusta. dasar tidak betulnya karena nggak menampilkan, walaupun ada faktanya. di situ. Bukan Kalau begitu. sekarang Tampilkan, kalau ada data tampilkan, ini diskusi Oke, ilmiah, saya- itu data dan referensi. Apalagi ente udah nyebut nama Ya. kitab, tunjukin. saya nggak ada bukunya. Ini saya di HP saya. Orang buta lagi cerita tentang gajah. bukunya. Berarti sampean mohon maaf ya, saya tidak bisa menerima sepenuhnya karena Iya, secara betul. data karena Memang sudah mencomot. memang ini hanya diskusi ringan nih, diskusi ringan. Assalamualaikum. Diskusi ringan yang bisa dibantah, bisa ini diterima. Bang bisa Aris tidak. memang begitu kalau diskusi asal ngomong. Kayak orang Apa buta lagi temanya cerita ini? tentang gajah kan anu udah bilang dari awal. Selesai nih Wahabi di salah-salah Kemarin diskusi tentang studi banding di Saudi tapi nggak pernah pergi ke Saudi. Asal Studi ngomong. banding. pembelok hati. Masa kita Siapa kemarin yang- itu kita bicara masalah Apa buktinya? data tingkat kriminalitas Iya, di itu kan Saudi dan di data Pakistan. kriminal, studi Kita banding kemarin data baca di situ, kriminal, itu tapi tinggal dia nggak buka pernah pergi Google ke Saudi. saja. Masa mau Dia pergi nggak ke pernah pergi situ? ke Saudi, Ini Riz. ngomong nih Mas Bambang nih ngaur Riz, saja kita nggak ini. pernah pergi ke Saudi. Begini, Ngaur saja begini Mas Ustaz Bambang. Aris, Kamu Al-Mukarram, Ustaz Aris, Sebentar. Al-Mukarram, Al-Fadil, Ustaz Pak Andi. Aris. Begini, Ustaz Aris, kalau tidak punya kitabnya atau 10 tahun yang lalu sudah dibaca, kalau alasan tidak ada kitabnya, kan ada di searching PDF kan ada, bisa Ya, ya. dicarikan. Ya, betul. Kita toh bisa ini menunggu. ini temanya Wahabi membelok. Kemudian ketika Apa ketika buktinya? dikatakan itu 10 tahun yang lalu, kalimatnya jangan seperti itu. Gitu gini awalnya. ya, gini kita ini memang Gimana, Ustaz? diskusi Gimana? ringan saja, diskusi ringan. Oh Kalau iya, pakai kalau ringan, ada diskusi diskusi serius. ringan, setidaknya itu Ini bukan diskusi ringan. ibarohnya itu Ini dibaca menuduh Arabnya Wahabi, seperti apa, membelokkan kata hadis. kuncinya itu apa gitu. Bukan ringan ini, Jadi berat. diskusi ringan itu bukan diskusi basa-basi, biar kita itu ada yang anfa seperti itu, Al-Mukarram. Ini pemecah Maunya belah kita umat. saya berkumpul melihat Sayyid Aswaja itu gitu. kan bahasanya seperti Nabi katakan, ialah jangan sampai ciri orang yang beriman itu ialah orang yang berbicara yang ada maknanya, ada manfaatnya di situ. Nah, itu referensinya mana? Ini temanya nggak bermanfaat. Oh, bisa dibacakan. Oke, ya, nanti bukan saya begitu. kalau Nah, saya pemecah tampilkan. sampean itu berbicara tidak langsung menampilkan referensi, itu berdasarkan Oke, yang oke, sampean saya pelajari. tampilkan. Ya, Nanti kurang antum lebih tampilkan kasusnya juga ya. seperti saya. Ini temanya Kurang lebih. Tampilkan juga, Riz. Ini Temanya ini tampilkan juga, kerusuh. jangan asal ngomong orang Kurang aja. lebih juga, Ganti namanya, gitu. ini tampilkan juga. Sampean tuh berbicara itu dilandasi dengan hasil belajar sampean. Siapa yang begini begitu, Temanya itu ini nggak benar, tidak langsung temanya. sampean Temanya nggak tampilkan benar. referensinya. Walaupun Temanya nggak faktanya benar. memang Apa ada. nggak dengar? Host, Gitu. nggak dengar. Temanya nggak benar ini. Ini pemecah belah ini. Tolong masing-masing pihak untuk Ini temanya nggak benar ini. Oke.
Pak Rofita, Coba Pak ganti Rofita, temanya. Rita, ente dari tadi ngomongnya begitu. Udah sebentar lu, tahan dulu ucapan ente. Kita lagi ngejar nih si Aris nih, suruh tampilkan referensi. Temanya ini ganti. Nggak ada Pak tema yang Ustadz, lebih bagus dah. tadi siang begini, Rovita ini diturunkan karena beliau ini oten. Jadi memang begini terus Ini dari menandakan beberapa. bukan orang Islam seperti ini nih. Saya tanya sekarang sama kamu ya. Coba Aris tampilkan Saya referensi. tanya sekarang sama Aris. kamu. Sebentar, Saya Pak tanya Rofita diam sekarang dulu. kamu yang Pak bilang Rofita saya diam dulu, bukan Pak Rofita. Islam. Ini yang Saya satu-satu tanya yang sekarang kita sama bahas kamu ini yang sebentar bilang bukan kemudian. Islam. Pak Rofita diam dulu, Pak Rofita. Ya, Res, saya coba tanya tampilkan sekarang, tadi yang referensinya. bilang Kalau bukan enggak Islam inti siapa? inti sebut aja di halaman berapa kita yang Kenapa sih Rovita kalau naik Siapa yang bilang terus bukan, saja? saya bukan Islam? Pak, Rofita diam dulu ya. Siapa? Pak Rofita diam dulu. Sabar dulu dong, inti dari tadi Siapa yang ngomongannya bilang saya mulu. bukan Islam? Dari Riz, coba dari beberapa Riz. komen Iya, komen siapa sebelumnya yang begitu. Jilid berapa, Yang bilang bukan saya halaman Islam? berapa biar kita yang bukain. Terus nanti yang Siapa baca, yang kita bilang yang saya bukain bukan Islam? PDF-nya. Coba ayo diskusi dengan saya. Bang Ustadz Rofik turunkan nih Rofita nih kalau nggak bisa diem. Saya tanya Pecah, siapa jadi yang buyar. Kita yang lagi bilang diskusi saya bukan satu-satu Islam? dong. Dengerin, lagi diskusi satu-satu, itu jangan motong-motong. Ustadz Aris coba di Ihya Ulumuddin jilid berapa biar aneh yang bukain. Jilid berapa, halaman berapa? Tuh, paling nanti saya carilah. Tapi untuk malam ini saya belum bisa tampilkan. Soalnya saya masih Berarti asal ngomong. asal ngomong apa Mas Bambang nih. Sebentar Bang Aris. Itu biasanya kalau membaca itu kan ada sedikit ingat lah itu di bab apa gitu. Biasanya ada kayak gitu. Saya lupa. Nggak bisa asal Saya lupa. ngomong ini dari kemarin. Nantilah juga saya asal cari, asal saya ngomong. cari. Ini kan Siap. memang fungsinya kita ini tadi hanya diskusi santai. Walaupun diskusi santai, namanya kalau diskusi disuruh harus ada referensi. siapkan referensi. Walaupun diskusi santai, yang namanya diskusi itu ilmiah harus ada referensi, Riz. Waduh, terlalu Pakai otak kaku. ente. Kaku Oke, banget. Kaku sekali nih Mas Bambang nih. Izin sebentar. Oke. Ini kan forum seperti ini kan bisa kita lakukan entah besok atau besok lusa bisa kan? Ya betul. Nanti saya Jadi- tampilkan biar Nah, oke. tobat si Itu Bambang. aja. Nggak usah dibikin ribet lah. Nggak usah dibikin nggak usah dipersulit gitu loh. Ya betul. Tunggu ya, kita tunggu ya. Nanti kalau ternyata ada data itu, bagaimana Pak Abu Uyai? Ya tobat. Ya, kalau ada data itu, kita juga ada data. Kita akan tampilkan data nanti. Nah itu dia. Ada kaidah Memang fikih. kamu tobat. Gitu aja Jadi nggak Bang usah Kafi, di- Bang Kafi, ada yang namanya kaidah fikih. Hukum itu bisa berubah ya karena adanya hajat. Yang Itu nanti ada kaidah, kita akan tampilkan. ya Irat. Jadi contohnya babi haram, tapi karena ada hajat untuk melangsungkan hidup, maka dia menjadi mubah, boleh. Ya. Ada begitu juga rokok. Ada hal-hal orang yang kalau kagak ngerokok justru dia punya kesehatan udah menjadi mudarat. Udah ketergantungan dengan rokok. Maka rokok bagi dia di situ menjadi makruh. Bahkan bisa jadi boleh hukumnya. Ya. Tapi Karena kayaknya adanya